Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna liyahtadiya ba'da Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kembali kita nampakkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada forum podcast Infomu Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, pada pertemuan kali ini kita akan membahas seputar pesantren Muhammadiyah. Tepatnya adalah pesantren modern Muhammadiyah Kuala Madu di Langkat. Tema kita kali ini adalah bagaimana pesantren menjadi basis persiapan kader unggul Muhammadiyah di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara ada 3 pesantren. Satu pesantren Kuala Madu, pesantren Kiai Ahmad Dahlan, dan pesantren di Kerasaan. Tapi pesantren Kuala Madu menjadi sangat unggul karena memiliki basis santri yang cukup banyak, lebih dari 1.000, dan menjadi ikon besar daripada amal usaha pendidikan Muhammadiyah. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, kami saat ini sudah bersama mudir atau pimpinan pondok pesantren, yakni Ustadz Ramdhani LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas seperti apa pesantren yang menjadi kebanggaan Muhammadiyah Sumatera Utara itu. Banyak hal yang ingin disampaikan, seperti apa progresnya hari ini, bagaimana rencana-rencana, dan apa keunggulan pesantren ini. Dan kenapa masyarakat Sumatera Utara begitu percaya kepada pesantren ini. Kenapa? Karena belum saatnya pesantren ini menutup jadwal penerimaan santri baru, itu sudah ditutup. Karena seluruh santri sanawiyahnya itu langsung masuk ke aliyah, sehingga kuotanya pun hampir penuh. Itu sebuah kelebihan sehingga pesantren ini akan perlu berkembang terus, sarana-prasarana harus dikembangkan. Ustadz Ramdhani, bisa dijelaskan seperti apa pesantren Kuala Madu ini, kondisinya hari ini, dibanding dengan peta pesantren-pesantren Muhammadiyah di Indonesia? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat dakwah Muhammadiyah, Pak Saiful, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, pesantren modern Muhammadiyah Kuala Madu Langkat saat ini dikelola langsung oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan alhamdulillah, seperti yang Pak Saiful sampaikan tadi, bahwa santri kita berjumlah 1.000 orang kurang lebih, dan seharusnya bisa sampai 1.500 ya. Tapi karena keterbatasan sarana prasarana, maka kita belum mampu menampung lebih daripada 1.000. Kalau kita cerita tentang pesantren modern Muhammadiyah Kuala Madu di kancah nasional, tentunya dalam tanda kutip, pesantren-pesantren Muhammadiyah se-Indonesia itu kan ada 440 pesantren kurang lebih. Dan pesantren modern Muhammadiyah Kuala Madu ini termasuk 5 besar pesantren yang jumlah santrinya 1.000. Maka dari itu patut kita syukuri sebagai warga Perserikatan Muhammadiyah di Sumatera Utara. Dan satu hal perlu sama-sama kita pahami, bahwa pesantren Muhammadiyah itu tujuannya itu ada 3 sebetulnya. Yang pertama adalah kader ulama. Yang kedua adalah kader pemimpin. Yang ketiga adalah kader pendidik. Dan inilah yang menjadi orientasi kita di pesantren Muhammadiyah se-Indonesia menuju kepada hal itu. Mapnya seperti itu ya? Ya, seperti itu. Nah, 3 roadmap daripada pesantren, kader ulama, kader pimpinan, dan kader pendidik. Seperti apa role-nya, gerakannya, atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk mencapai optimalisasi daripada ketiga kader ini? Baik, untuk mewujudkan itu semua, kita punya 4 skala prioritas sebetulnya di pesantren ya. Yang pertama adalah fokus terhadap Al-Quran. Nah, ini mau tidak mau kita menjadikan Al-Quran sebagai nomor 1. Yang kedua adalah mensejajarkan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Kita tidak ada dikotomi di situ, tidak ada pemisahan. Kita harapkan dari pesantren Kuala Madu itu lahir ulama yang ilmuwan dan ilmuwan yang ulama. Nah, itu dia. Kemudian yang ketiga adalah fokus kepada tarbiyah Islamiyah. Ya, penguatan kepribadian seorang santri, seorang muslim terutama,
yang memang hidup dalam pola Al-Quran dan tuntunan syariat ya, Rabbani gitu ya, generasi yang Qurani dan Rabbani. Kemudian yang keempat fokusnya adalah pengembangan minat dan bakat. Jadi kita sampaikan bahwa tidak harus tamatan pesantren Muhammadiyah Kuala Madu ini menjadi ustadz semua, tidak. Tapi mereka bisa kemanapun, bisa minat bakat mereka itu kemana kita fasilitasi. Nah, makanya ekstrakurikuler kita di sana ada 20. Jadi santri bisa memilih bakat dia apa, minatnya kemana, itu ada semua seperti itu. Memang Ustadz tidak harusnya menjadi ulama, tapi pengalaman Ustadz dari alumni itu berapa persen sih yang bisa menjadi ulama? Kalau kita lihat di angka 40%, ya. Itu menonjol di bidang pendidikan pasti ya. Pendidikan itu kan dekat kepada dakwah ya. Ya, kemudian menjadi para dai dan aktivis Muhammadiyah sudah pasti ya. Jadi ingat dulu pesan dari mantan pimpinan umum pertama pesantren, yaitu almarhum Dr. Zulkarnain Ta'ala. Beliau mengatakan bahwa pesantren Muhammadiyah Kuala Madu ini harapannya, tamatannya itu mengisi golongan-golongan tengah gitu kan. Yeah. Jadi nggak apa-apa, tidak harus menjadi kiai atau ustadz atau dai, tapi mereka bisa berada pada golongan tengah itu dengan kemampuan atau mental latar belakang agama yang sudah baik. Nggak akhirnya kalau jadi polisi yang islami, dokter yang islami, pejabat yang islami seperti itu. Kemudian kecenderungan mereka menjadi pendidik. Lain barangkali ulama itu lepas dari tapi kalau sebagai pendidik, banyak nggak mereka yang setelah tamat kuliah kemudian menjadi guru atau dosen? Kalau itu sudah pasti, ya, rata-rata itu alumni pesantren itu menjadi pendidik. Yeah. Dan sekarang kita bisa katakan 50% ya, pengajar dan ustadz-ustadzah di pesantren itu adalah alumni kita. Dan itu memang kita arahkan. Dan alhamdulillah sekarang ini pendidik kita, tenaga pendidik kita di pesantren itu mereka sedang studi S2 di UMSU itu sebanyak 16 orang. Jadi tahun 2024 insya Allah tenaga pendidik di pesantren Muhammadiyah Kuala Madu itu yang S2 itu ada 20 orang kira-kira, dan itu banyak dari alumni kita. Nah, itu yang masih di pesantren kita, belum lagi yang keluar. Jadi bahkan ada yang punya pesantren besar di Pekanbaru, santri juga banyak, sampai gelar doktor dari Mesir dulu dia dan Sudan. Itu alumni dari pesantren Muhammadiyah Kuala Madu. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, Ustadz Ramdhani LC ini adalah alumni Pondok Pesantren Muhammadiyah Kuala Madu. Beliau dari Sanawiyah, Aliyah, kemudian selesai dari Aliyah, beliau langsung menuntut ilmu di Timur Tengah, persisnya di Madinah. Madinah. Selesai dari Madinah, beliau kembali ke habitat rumah besarnya itu, dan kemudian mengabdikan hidupnya, mewakafkan hidupnya untuk membangun pesantren ini menjadi lebih baik. Ustadz, tadi ada 4 yang menjadi konsentrasinya masalah Al-Quran. Apa yang kita lakukan untuk mengembangkan kompetensi kemampuan anak-anak ini dalam Al-Quran ini? Baik, ini pertanyaan sangat bagus sekali Pak Saiful ya. Karena memang kita konsentrasi kita terhadap Al-Quran itu nomor 1 di pesantren. Yang pertama adalah kita punya kelas khusus tahfidz Al-Quran. Dan sekarang kita sudah punya hafidz kurang lebih 8 orang santri kita yang hafidz 30 juz Al-Quran. Itu yang pertama. Dan itu kita berikan beasiswa itu. Ada beasiswanya. Penuh. Ada yang penuh, ada yang beberapa bulan. Gratis wong mondok. Yang kedua adalah sentral kita, setiap santri dalam 1 tahun itu syarat untuk naik kelas itu harus wajib hafal 1 juz minimal. Nah, kalau tidak maka dipertimbangkan untuk naik kelas. Kemudian yang ketiga, kita punya program namanya Daurah Tahfidzul Quran. Itu karantina menghafal Quran kita pusatkan di Brastagi. Itu selama 2 pekan, 14 hari. Dan subhanallah Pak Saiful, dalam waktu 14 hari ini ada di antara santri-santri kita yang hafal 10 juz. Nah, ada santri kita 14 hari 10 juz, itu hafalan baru ya. Salah satu santri kita kelas 3 aliyah, kelas perempuan, laki-laki dia.
Itu namanya Muhammad Nur Wahid. 14 hari 10 juz. Dan daurah tahfidz yang terakhir kemarin angkatan ke-13 itu ada seorang santri putri santriah kelas 1 aliyah itu 14 hari 8 juz. Jadi memang kegiatan daurah tahfidzul Quran itu sangat efektif dan itu menjadi daya tarik tersendiri bagi para santri-santri untuk menghafal Al-Quran. Dan orang tua, beberapa kali calon orang tua santri yang masuk ke pesantren yang mereka kejar supaya anak kami bisa ikut kegiatan daurah. Itu adalah program unggulan kita. Untuk mereka bisa mengikuti program daurah itu seperti apa? Ada seleksi atau memang pengundukan dari ya? Sebenarnya untuk bisa mengikuti kegiatan itu tidak ada syarat. Yang penting dia mau. Begitu dia mau, kita tanpa melihat anak ini potensinya ada atau tidak. Karena tujuan utamanya adalah menciptakan Al-Quran dalam diri anak. Yang kedua, tujuannya adalah untuk mengajarkan anak metode termudah dalam menghafal Quran. Dan yang ketiga adalah untuk mengejar target hafalan. 14 hari, apa aja yang dilakukan selama 14 hari selain menghafal? Kita punya satu keyakinan bahwa Al-Quran itu akan dekat dengan ketakwaan. Dan Al-Quran itu akan jauh jika kita jauh dari ketakwaan. Maka di sana anak-anak kita itu kita fokuskan ibadahnya itu kita kuatkan. Dari mulai tahajud, kemudian sholat duha dan ibadah-ibadah yang lain. Itu semuanya kita pusatkan di sana untuk betul-betul fokus ibadah. Supaya apa? Begitu mereka fokus ibadah, mereka mudah dalam menghafal Al-Quran. Jadi fokus dia. Ustaz, bisa digambarkan seperti apa base camp atau tempat daurah Quran yang di Brastagi atau di Debu-Debu ya? Debu-Debu, bisa digambarkan nggak suasananya? Maka begitu tertariknya santri kita untuk belajar. Jadi kebetulan kita di sana itu menggunakan Yayasan Mulia Haramah Insaniyah yang kebetulan ketuanya adalah Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Ustadz Irwan Syah Putra. Jadi di sana itu kan daerah pegunungan. Sangat sejuk sekali di bawah kaki Gunung Sibaya. Kemudian di situ ada vilanya, ada masjid yang sangat megah sekali, ada kolam-kolam yang kolam ikam yang indah dan suasana yang sejuk. Di situ sangat efektif sekali untuk menghafal. Jadi anak begitu sampai di sana terkesan dia, oh luar biasa nih, tepat sekali untuk menghafal. Nyaman suasana. Nyaman sekali. Itu berapa tenaga musyrif atau berapa? 2 orang. 2 orang. 2 orang pembimbing. Yang khusus untuk yang memang mereka ini adalah hafidhah Al-Quran. Itu dapur untuk makan mereka? Kita siapkan. Ada tenaganya menyiapkan. Mereka tinggal menghafal saja. Pakaian di laundry, kemudian makan sudah kita siapkan dengan gizi-gizi yang tentunya. Artinya mereka tidak bayar lagi ya programnya? Ada ya. Walaupun berbayar, tapi antrian untuk bisa ikut program itu sangat banyak. Karena hanya 40 orang yang bisa kita bawa dalam satu kali program. Itu pun harus gantian santri dengan santri. Nah, sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, menarik cerita ini. Mengenai kita mengenal pesantren modern Muhammadiyah Kuala Madu yang kini terus berkembang dengan terus menambah sarana prasarananya, menambah kapasitas asrama, ruang lokal belajar juga akan segera ditambah. Kita akan bedah lagi bagaimana pesantren ini akan berkembang. Nanti akan kita lanjutkan pembicaraan ini. Sementara kita istirahat dulu. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, tadi kita sudah mendengarkan perbincangan panjang lebar tentang seperti apa potensi daripada pesantren Muhammadiyah Kuala Madu yang sering menjadi kebanggaan dari Muhammadiyah Sumatera Utara. Kita ingin mengenal lebih dekat lagi pesantren ini. Ustadz, bisa nggak dijelaskan kepada jamaah atau sahabat dakwah Muhammadiyah awal dari berdirinya pesantren ini? Iya, baik. Pesantren modern Muhammadiyah Kuala Madu ini didirikan pada tahun 1988. Ketika itu PDM atau pimpinan daerah Muhammadiyah Langkat Binjai ya, belum terpisah itu.
mendirikan pesantren ini pada tahun 1988. Dalam perjalanannya tentunya banyak ya. Saya juga menjadi saksi sejarah karena saya santri juga. Ya. Dari tahun 2000 sampai 2006 mengalami naik turun. Dari mulai terakhir itu tahun 2014 santri kita itu masih di angka 700. Ya. Kemudian terus naik, puncaknya itu di tahun 2020 sampai sekarang setelah dipegang oleh wilayah itu memang gaungnya lebih besar. Walaupun tidak kita pungkiri ketika masa dulu di zaman almarhum Pak Dr. Tala, luar biasa itu. Perjuangan santri kita juga banyak, sampai di angka 700 itu kan sudah hebat ya. Pada tahun 2006, 2010 gitu. Sampai sekarang tahun 2023 itu kita kewalahan. Seharusnya kalau kita tampung semua bisa lah di angka 1.500, tapi fasilitas kita tidak mampu untuk itu. Sahabat dakwah Muhammadiyah, itulah gambaran awal lahirnya berdiri pesantren ini. Kini pesantren itu sudah besar dan kita berdoa agar pesantren menjadi bisa lebih besar lagi dengan jumlah santri yang lebih banyak. Ustaz, kalau dilihat peta pesantren-pesantren yang ada di Sumatera Utara, di mana posisi pesantren Muhammadiyah Kuala Madu? Baik, untuk kita bicara untuk di Kabupaten Langkat dulu ya. Kalau di Kabupaten Langkat sudah alhamdulillah kita menjadi nomor 1 dari segi jumlah santri. Kemudian yang kedua fasilitas yang mumpuni, kemudian juga dengan uang sekolah yang masih terjangkau, kemudian juga dengan prestasi-prestasi ya. Kita 2 tahun berturut kita menjadi juara umum perlombaan pesantren se-Kabupaten Langkat yang jumlahnya 45 pesantren, kita menjadi 2 hari santri itu ya, pada Hari Santri Nasional. Kemudian kalau kita cerita di Sumatera Utara, ini ada 2 pesantren yang besar ya, yang jumlah 3 sekarang ini 3 pesantren yang besar, itu jumlah santrinya ada 2.000-an. Jadi kita ini berada pada nomor 4 di Sumatera Utara. Walaupun begitu tetap saja pasti kelebihan-kelebihan kita kan juga tidak. Artinya kita memiliki keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki oleh pesantren-pesantren yang lain. Beberapa informasi kita peroleh, pesantren Kuala Madu juga melakukan semacam kerjasama dengan pihak eksternal. Kemarin dengan Bank Indonesia misalnya. Itu bisa diceritakan. Jadi salah satu yang bisa kita banggakan ya di pesantren modern Muhammadiyah Kuala Madu ini adalah kita menjadi salah satu binaan, lebih tepatnya binaan ekonomi syariah Bank Indonesia. Jadi kita mendapatkan pembinaan dalam unit usaha untuk menopang ekonomi pesantren, yaitu ini dia ya, air dalam kemasan ya, AMD, air dalam kemasan kita beri nama Barokah. Yang ini kan sudah dikonsumsi oleh masyarakat. Saya kira di mana-mana sudah paham ya tentang ini. Dan ini sudah berizin ya. SNI-nya sudah ada, BP-nya sudah ada, dan satu-satunya ini ada sudah ya. Sudah, satu-satunya pesantren. Ada berapa paket? Ini. Ada 3. Yang gelas ada yang 330 dan yang 600. Oh, yang galon belum ada. Yang galon belum. Masih kalangan internal saja. Produksinya sudah mulai optimal. Produksi sudah alhamdulillah sudah mulai optimal. Kalau untuk yang cup kita bisa 1.000 kotak dalam 1 hari. Nah, ya, dalam kesempatan ini juga saya mengajak kepada kaum muslimin, sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun berada, kita membuka untuk menjadi distributor juga bisa, juga menjadi konsumen juga bisa. Insya Allah kita saling mendukung. Kalau saya bisa mengatakan pembelian ini, siapapun yang membeli ini, insya Allah ada investasi akhirat. Kenapa? Ini pasti untuk infak pembangunan pesantren, tidak ada yang lain. Bicara tentang pembangunan pesantren, Ustaz, seperti apa sekarang prasarana yang ada di sana? Mungkin keluarga besar Muhammadiyah, sahabat dakwah Muhammadiyah ingin tahu seperti apa sih gambaran prasarana pesantren Kuala Madu itu hari. Baik. Jadi Pak Saiful, keunggulan pesantren kita ini adalah sangat asri, dia lingkungan asri. Jadi setiap orang tua dan calon santri yang datang ke pesantren itu, begitu kesan pertama melihat masuk pintu gerbang, lihat pepohonan yang hijau, kemudian gedung-gedung pesantren yang juga berwarna hijau, kemudian kita kombinasi dengan taman-taman, dengan sarana prasarana olahraga,
kemudian kebersihan yang kita jaga. Jadi begitu masuk langsung jatuh cinta. Dan itu tidak kita buat-buat. Dan itu yang pengakuan. Jadi sampai beberapa orang datang, anak saya nggak mau yang lain selain ke pesantren Muhammadiyah Kuala Madu. Dan yang kita sedihkan, sudah tutup pendaftaran, dia baru datang. Anaknya nangis-nangis. Bagaimana supaya masuk di situ? Kalau sarana prasarana, gedung asrama juga alhamdulillah nyaman. Kebersihan kita jaga memang. Kemudian juga sarana prasarana belajar di kelas juga nyaman. Dan sekarang kita punya program Pak Saipul, saya dan kawan-kawan di pesantren, kita sedang berusaha setiap kelas itu punya satu TV digital. Ya, jadi anak-anak itu supaya tidak bosan belajarnya itu dengan whiteboard saja. Sekarang kita adakan setiap kelas itu satu TV. Jadi bisa lihat, jadikan media pembelajaran, bisa melihat video-video yang bisa jadikan sebagai referensi belajar dan sebagainya. Kalau kelas sanawiyah, kelas aliyah itu berapa jumlah? Total kelas sanawiyah itu ada setiap satu angkatan 5. Berarti kalau sanawiyah itu 5 kali 3, 15. Kalau di aliyah setiap angkatan itu ada 4. Jadi 12. Jadi 15 tambah 12 itu 29 kelas. Dan sebenarnya kelas kita juga walaupun kemarin tahun 2020 sudah dibangun ya oleh PWM satu tingkat itu, insya Allah mohon doanya dari Pak Saipul dan seluruh sahabat dakwah kaum muslimin dimanapun berada, agar tahun ini atau tahun 2004 minimal kita bisa menaikkan lagi itu ruang belajar supaya lebih maksimal lagi untuk ruang belajar dan kenyamanan anak-anak belajar. Ada bisa berapa lokal ditambah? Kalau dia naik kan 3 tingkat jadinya jadi 8 lokal. Bismillah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Ya. Pesantren Kuala Madu terkenal dengan prestasi ekstrakurikulernya. Kemarin 2 kali menjadi juara pada Hari Santri Nasional tingkat Kabupaten Langkat. Dan itu sebuah prestasi yang sangat menggembirakan. Barangkali Ustadz bisa menjelaskan ekstrakurikuler apa saja yang kita mainkan di sana sehingga anak-anak betah, anak-anak punya prestasi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pesantren Muhammadiyah Kuala Madu ini punya 20 ekstrakurikuler. 20. Jadi anak-anak itu memang kita arahkan. Setiap santri wajib ikut satu di antara itu. Dan prestasi kita yang baru-baru kita dapatkan di tahun 2003 ini, itu di tingkat nasional, ada 2 orang santri kita mendapatkan medali emas dalam ajang perlombaan tapak suci nasional yang diadakan di Sumatera Barat. Kita dapat emas dan perunggu. Jadi beregu dan perorangan. Nah, jadi perorangannya justru dapat emas, beregunya dapat perunggu. Jadi memang kita karena kita ini Muhammadiyah, jadi tapak suci itu menjadi prioritas utama ekstrakurikuler kita. Kemudian yang kedua adalah kepanduan Hizbul Waton. Ya, kita juga menjadi yang terbaik di Kota Binjai dan di Kabupaten Langkat. Walaupun di Kabupaten Langkat yang uniknya adalah perlombaan itu adalah tingkat pramuka namanya. Tapi kita karena kita Muhammadiyah ini kan punya otonomi sendiri bahwa kepanduan kita bukan pramuka tapi Hizbul Waton. Dan luar biasanya ketika pramuka mereka buat, kita masuk dengan seragam Hizbul Waton, kita menjadi juara umum di situ. Dan itu bisa berterima ya? Diterima. Tidak ada masalah sama sekali. Tidak mereka dis gitu ya? Tidak sama sekali. Justru mereka ancungkan jempol kepada kita bisa menjadi juara umum dalam ajang perlombaan itu. Sahabat dakwah Muhammadiyah, menarik memang kalau kita masuk langsung ke pesantren Muhammadiyah Kuala Madu ini. Kegiatan-kegiatan anak-anak kalau sore hari itu hampir tidak berhenti. Yang main basket, sepak bola, dan lain-lain, itu terus bergulir. Sehingga anak-anak itu memang belajar olahraga sehingga prestasi mereka dapat meningkat. Dan Kuala Madu ini, pesantren Kuala Madu juga sangat memberi perhatian pada literasi. Mereka membangun website, Anda bisa silakan buka nanti pesantrenmukualamadu.com. Anda bisa menyimak apa yang kegiatan mereka sehari-hari di sana. Kemudian mereka juga punya semacam buletin atau majalah yang terbit bulanan atau per 3 bulan, dan itu berisi karya-karya anak-anak. Pengembangan literasi lain apa yang akan kita lakukan di sana? Jadi untuk literasi ya, terutama juga selain literasi kita juga di sana belajar public speaking, kemudian juga belajar jurnalis, kemudian juga yang sekarang ini ya, seperti yang sedang dibuat oleh wilayah ini adalah kita mengajarkan kepada anak-anak untuk
editing foto, kemudian video, kemudian merancang seperti ini, jurnalistik lah. Makanya kita punya ekstrakurikuler jurnalistik yang kita hadirkan guru yang memang kompeten. Jadi sekarang Pak Saiful, kalau anak dikasih video atau dikasih bahan, mereka bisa buat video dengan narasi yang bagus dan cakep, keren. Nanti bisa dilihat lah di media kami ya. Di Facebook ada, di YouTube juga ada, dan di Instagram juga ada. Itu Ponpes Muhammadiyah Kuala Madu. Nah, lihatlah itu, kita akan dapati karya-karya mereka. Sahabat dakwah Muhammadiyah yang kami banggakan, menarik ketika kemarin kami pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Utara melalui Majelis Pustaka dan Informasi melakukan pelatihan promosi desain lewat Canva. Itu puluhan anak-anak dari pesantren Kuala Madu ikut latihan, ikut menjadi peserta secara bersama-sama. Dan itu kami monitor dari studio kami di sini, anak-anak sangat cukup serius, dan kami menyampaikan apresiasi kepada pesantren yang sudah mengikuti acara itu. Ustadz, kita ingin bicara tentang program penerimaan santri baru untuk periode 2024-2025. Ya. Itu bagaimana gambarannya ini? Baik, yang pertama kabar gembiranya adalah bahwa pendaftaran akan segera dibuka. Tepatnya kita mulai tanggal 1 Februari tahun 2024. Hanya 1 bulan saja. Kalau Februari sudah lewat, maka sudah tutup pendaftaran. Dan harus segera. Karena kita sangat terbatas tempat itu. Kapasitasnya hanya kurang lebih 250 santri baru. Santri dan santriyah sanawiyah. Aliyah kita tidak menerima dari luar. Sangat disayangkan karena memang hanya dari dalam saja. Gitu dia. Jadi sahabat dakwah, lulusan daripada sanawiyah itu akan langsung otomatis mereka masuk ke aliyah. Sehingga kuota aliyah itu tidak lagi bisa menerima dari luar karena sudah diisi slotnya oleh santri dari sanawiyah. Itu baru akan berubah kondisi itu kalau sarana-prasarananya lebih dilengkapkan lagi. Insyaallah. Kabarnya pesantren baru membebaskan tanah untuk perluasan. Ya, alhamdulillah kita baru melakukan pembebasan tanah, lahan itu, rumah ya, lebih tepatnya rumah di belakang pesantren, dan ada lahan kosong juga di belakangnya, insyaallah untuk pengembangan ke depan, apakah asrama atau ruang kelas. Dan sekarang juga kita menjawab tantangan. Salah satu tantangan adalah pengadaan air bersih ya. Betul-betul kalau sekarang sudah bersih, hanya saja kita butuh filter yang cukup air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Kita sekarang sedang proses pengeboran ini dengan kedalaman 240 meter, itu dengan total biaya sampai 260 juta. Artinya kita nggak takut santrinya gatal-gatal lagi ya? Insya Allah tidak. Dengan kualitas air yang kita jaga. Kalau pesantren ini terus berkembang seperti yang di Jogja, yang di Magelang itu, Muhammadiyah Boarding School, MBS, MBS, ada nggak terbayang pesantren Muhammadiyah Kuala Madu itu akan membuat gedung atau pertapakan kawasan yang kedua? Ini kan di Sidomulyo nih, mungkin akan bangun di area 2 hektar lagi, artinya pondok pesantren kawasan 2 atau pesantren 2. Ada nggak kebayang seperti itu nih? Karena kalau mepet di sini kan kita nggak bisa berkembang. Betul. Di antara apa yang kita bicarakan kepada pimpinan wilayah ya sebagai pengelola pesantren, itu kita pengen adanya pemisahan antara putra dengan putri kan. Karena memang luas kita hanya 3 hektar. 3 hektar kemudian jumlah santrinya 1000. Bisa dibayangkan cukup padat gitu ya. Dengan sarana prasarana yang memang kita siapkan semua, tapi memang kepadatan. Istilahnya kalau bahasa kita ini, ruang lingkup gerak anak itu juga masih terbatas gitu ya. Maka harapan ke depan, mudah-mudahan melalui kesempatan ini, forum ini, kita mengajak seluruh kaum muslimin, khususnya warga Perserikatan Muhammadiyah, untuk sama-sama mendukung, mendoakan agar pesantren Muhammadiyah Kuala Madu ini punya cabang. Jadi pesantren Muhammadiyah Kuala Madu 1 dan 2. Pesantren Muhammadiyah Kuala Madu 2. Paling tidak dipisah antara pesantren putra dengan putri, dan itu akan sangat efektif sekali. Gitu. Sahabat dakwah Muhammadiyah, barangkali itu sebuah mimpi yang harus kita wujudkan bersama. Amin. Pesantren mendidikkan anak, kemudian membesarkan mereka menjadi ulama, menjadi pendidik, menjadi pimpinan-pimpinan masa depan.
kita yang di luar pesantren akan mendukungnya lewat doa, lewat bantuan-bantuan, zakat, fitrah, zakat dan sedekah kita akan kita alirkan ke sana. Andai kata barangkali suatu saat nanti pesantren ini membutuhkan bantuan-bantuan kita. Ada yang ingin disampaikan lagi Ustaz? Sebelum kita tutup akhiri. Sebagai closing statement, yang pertama saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin, khususnya warga Perserikatan Muhammadiyah, segera daftarkan putra-putri Anda. Jangan lama-lama. Kita tidak ada istilah anak warga Muhammadiyah diprioritaskan, tidak ada. Siapa yang cepat, kemudian potensinya ada, insya Allah kita berikan kesempatan untuk belajar di situ. Kemudian yang kedua, mohon dukungan dan doa kepada seluruh masyarakat, kaum muslimin juga, untuk kemajuan pesantren yang membanggakan Sumatera Utara ini. Saya kira terima kasih atas waktunya Pak Saiful. Mudah-mudahan maju terus Muhammadiyah Sumatera Utara. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, mungkin sebelum berakhir acara podcast ini, sekali lagi kami sampaikan, ini adalah air dalam kemasan. Ya. Air mineral dalam kemasan yang diproduksi langsung oleh pesantren Muhammadiyah, pesantren modern Muhammadiyah Kuala Madu. Sudah berproduksi cukup banyak. Tinggal Anda coba menikmatinya, akan mendapatkan kesegaran yang tidak beda dengan air mineral yang berkualitas lain. Kami akhiri pertemuan ini. Kami ingatkan agar para sahabat dakwah untuk tidak lupa men-subscribe, men-follow, men-klik lonceng agar informasi-informasi terbaru dapat Anda terima setiap saat. Akhir kata, saya Saiful Hadi, Ketua Majelis Pustaka dan Informasi bersama kru seluruhnya menyampaikan terima kasih. Sampai berjumpa pada edisi lain.